Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Dewi Kurniawati, NIM A710180. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video tentang video pembelajaran. Jangan lupa menyaksikan. Selamat menyaksikan ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya ya. Di sini kita akan membahas tentang struktur kontrol pemrograman. Nah, ini nanti akan fokus kepada perulangan ya teman-teman. Nah, sebelum kita membahas materi pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, nanti teman-teman jangan lupa absen di psikologi ya, di grup WA saja nih, di grup WA, absen di grup WA. Setelah absen nanti kalian bisa mengakses materi ini nanti di psikologi ataupun nanti di open learning ya, begitu. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas struktur perulangan. Nah, struktur perulangan itu apa sih? Nah, struktur perulangan itu biasanya itu disebut dengan looping. Nah, merupakan proses melakukan tindakan yang sama secara berulang-ulang atau berkali-kali sampai batas yang telah ditentukan. Nah, looping itu ini nanti tuh kayak perulangan. Jadi kalau pemrogramannya nanti kita memasukkan satu pemrograman, nah nanti akan diulang-ulang berkali-kali sampai program yang telah ditentukan. Nah, struktur kontrol perulangan digunakan untuk mengulangi satu atau lebih algoritma atau perintah tertentu yang dikehendaki programmer guna menyelesaikan masalah tertentu. Nah, struktur kontrol perulangan ini itu tuh digunakan untuk mengulangi satu atau lebih perintah. Nah, yang dibuat dari programmer. Nah, ini tuh digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi programmer, gitu. Selanjutnya itu ada beberapa karakteristik struktur kontrol perulangan. Yang pertama itu ada mengerjakan hal yang sama berulang-ulang. Nah, tadi kan sudah dibahas bahwa perulangan itu membahas perulangan itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini ya seperti karakteristiknya, mengerjakan hal yang sama secara berulang-ulang. Nah, yang kedua itu jumlah perulangan bisa ditetapkan dapat juga sesuai kondisi. Nah, perulangannya itu nanti itu bisa ditetapkan atau sesuai dengan kondisi program begitu ya. Terus selanjutnya kondisi awal dan kondisi akhir
Perulangan dimulai dari kondisi awal, naik secara bertahap, dan berhenti secara mencapai kondisi akhir. Nah, itu tuh perulangan itu secara bertahap dari kondisi awal sampai mencapai akhirnya. Nah, terusan yang keempat itu menaikkan dan menurunkan kondisi. Perulangan dilakukan dengan operator increment, decrement, dan ekspresi matematika. Ini tuh bisa dilakukan secara berulang-ulang untuk ekspresi atau decrement, ekspresi matematika atau yang lain-lainnya ya. Selanjutnya ada macam-macam perulangan. Nah, macam-macam perulangan itu yang satu ada while. Nah, while nanti kan kita bahas while itu apa. Nah, yang selanjutnya ada duel. Nah, apa itu duel? Nanti juga akan kita bahas duel. Nah, yang ketiga itu ada for. Nah, jadi macam-macam perulangan itu ada 3 ya teman-teman, ada 3. Yang pertama ada while, yang kedua ada duel, yang ketiga ada for. Terus selanjutnya, nah while itu apa sih? While itu memiliki karakteristik yang pertama itu dilakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum dilakukan perulangan. Jika kondisi yang dicek bernilai benar atau true, maka perulangan akan dilakukan. Jika kondisi yang diperiksa bernilai salah, maka perulangan tidak dilakukan. Ada kemungkinan tidak dikerjakan. Jadi itu while itu dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan perulangan. Nah, jika kondisinya benar, nanti itu akan diteruskan ke step selanjutnya. Nah, jika kondisinya salah, nanti akan diberhentikan atau tidak akan dikerjakan. Nah, begitu. Terus yang kedua, karakteristiknya ada blok pernyataan tidak harus ada. Struktur tanpa statement akan tetap dilakukan selama kondisi masih benar. Nah, blok pernyataan itu tidak harus ada. Struktur yang tanpa statement akan tetap dilakukan selama itu statementnya itu benar, jadi akan terus dilakukan. Nah, selanjutnya itu perulangan akan terus dilakukan sampai kondisi salah. Nah, perulangan itu akan dilakukan terus-menerus sampai kondisi yang telah ditentukan atau kondisinya salah, benar-benar salah. Nah, nanti kalau sudah salah, nanti akan tidak dikerjakan. Begitu. Selanjutnya ya. Nah, bentuk umum. Bentuk umum dari while ini, while kondisi kurung kurawal, pernyataannya apa nanti, terus dikasih titik koma, terus setelah itu tutup kurung kurawal. Nah, nanti juga ada contohnya ya, selanjutnya nanti. Nah, keterangannya, pernyataan pengulangan while diawali dengan kunci while yang diikuti dengan conditional expression di dalam sepasang tanda kurung. Nah, while, nah nanti di sininya itu terdapat kondisinya itu bagaimana. Nah, selanjutnya kondisi adalah conditional expression, di mana kita bisa menuliskan sebuah kondisi yang akan menjadi penyebab dari pengulangan. Nah, kondisinya di sini nanti itu dapat diisi dengan
operasi yang menghasilkan bilangan bulan. Nah, maksudnya bilangan angka ya, seperti itu. Selanjutnya pernyataan pada bagian dari pernyataan while adalah tempat di mana Anda bisa menuliskan banyak pernyataan sebagai perintah yang harus dilakukan oleh CPU. Jika badan dari pernyataan while yang mengandung satu statement, kita tidak diwajibkan untuk menggunakan sepasang tanda kurung, kurawal. Nah, di sini kan tadi kan well, terus kemudian kondisinya seperti apa yang mau dieksekusi itu. Nah, nanti pernyataannya di sini, pernyataan. Nanti ada contohnya ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, begini contohnya. Contohnya di sini kan di sini itu ketentuan ini. Nah, kan tadi well, kemudian kondisinya bagaimana, terus di sini itu pernyataannya gimana, nanti akan dieksekusi. Nah, di sini tuh kondisinya bilangannya integer. Nah, kemudian 10 sampai 10, 1 sampai 10. Nah, nanti akan dimunculkan seperti ini ya. 1, 2, 3, sampai 10. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada duel. Nah, duel itu salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Nah, duel ini itu pernyataannya pengulangan yang memungkinkan semua itu membuat program berjalannya secara fleksibel berdasarkan keinginan pengguna. Jadinya itu duel ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, disesuaikan dengan kesenangan pengguna lah begitu. Terus duel ini berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa statement berdasarkan kondisional. Expression yang ada. Duel ini berbeda dengan while. Duel pertama kali akan mengeksekusi pernyataannya terlebih dahulu, setelah itu baru akan memeriksa conditional expression. Nah, jadi duel sama while itu berbeda. Kalau duel itu pertama kali yang akan dieksekusi itu pernyataannya. Setelah itu baru mengeksekusi conditional expression-nya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, di sini duel. Nah, duel itu memiliki beberapa karakteristik. Nah, ada yang pertama itu karakteristiknya perulangan akan dilakukan minimal 1 kali terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengecekan terhadap kondisi. Jika kondisi benar, maka perulangan masih akan tetap dilakukan. Nah, jadi begini ya. Perulangan akan dilakukan minimal 1 kali. Nah, perulangannya itu akan dilakukan 1 kali dahulu. Nah, kemudian baru dilakukan pengecekan kondisinya bagaimana. Nah, jika kondisinya benar, maka perulangan itu akan dilakukan terus-menerus sampai nanti kondisinya salah. Nah, perulangan dengan duel akan
dilakukan sampai kondisinya salah. Tuh kan. Perulangan dengan duel akan dilakukan sampai kondisi salah. Nah, jadinya itu duel ini tuh ya hampir sama dengan duel, tapi kalau duel ini itu nanti sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari programmer atau pengguna itu. Nah, ini itu lebih fleksibel. Nah, gitu. Kalau ya seperti itulah. Nah, terus kemudian bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya itu seperti apa sih? Duel itu. Nah, duel itu bentuk umumnya do. Nah, kemudian kurung kurawal, pernyataannya bagaimana, terus tutup kurawal, terus well, terus kemudian kondisinya. Nah, keterangan di sini terdapat keterangannya ya. Penulisan pernyataan pengulangan duel untuk membuat pernyataan duel diawali dengan kata kunci do dan setelah itu diikuti dengan penulisan pernyataan sebagai perintah yang dapat dilakukan oleh CPU. Nah, duel itu, nah kan ini di sini kan bentuk umumnya do. Nah, di sini tuh kata kuncinya diikuti yang pertama itu diawali dengan do. Nah, setelah ya pernyataan sebagai perintah yang dapat. Nah, agar pernyataan ini itu dapat dilakukan oleh CPU. Nah, setelah itu perintah yang dikurung dengan sepasang tanda kurung kurawal, tapi jika perintah atau badan dari pernyataan duel hanya mengandung satu pernyataan, maka kita tidak diwajibkan untuk menggunakan sepasang kurung kurawal. Nah, jadi gini ya jadinya. Perintah itu kalau hanya mengandung satu pernyataan saja, nggak usah pakai tutup kurung kurawal. Hanya satu saja, nggak usah sepasang. Nah, begitu. Terus kemudian ini, setelah semua itu, pada bagian kaki pernyataan duel terdapat kata kunci will dan diikuti dengan conditional expression yang dikurung dalam sepasang tanda kurung dan disertakan tanda titik koma pada akhir pernyataan. Nah, di sini kan terdapat setelah kurung kurawal. Nah, di sini ada well nanti, terus kemudian ada kondisinya seperti apa. Kondisinya itu nanti dikasih kurung, kemudian diberi titik koma. Nah, kemudian ini ada contohnya. Contohnya itu include studio. Nah, ini seperti ini ya, tonton. Contohnya INTN sama dengan 2. Ini tuh pernyataannya seperti apa? Ini itu pernyataannya seperti apa? Pernyataannya tuh di sini seperti apa? Nah, ini tuh inisialnya terhadap variabel pencacah. Nah, well-nya itu seperti well, terus kemudian di sini itu kondisinya seperti apa. Nah, nanti akan memunculkan hasilnya atau outputnya. Kalian nanti bisa mencoba sendiri ya. Kemudian di sini ada for. Nah, for apa sih for itu? Nah, for itu pernyataan yang dapat memanipulasi aliran, mengeksekusi CPU, dan memungkinkan kita untuk membuat program yang berjalan dengan dinamis berdasarkan keinginan pengguna. Nah,
Jadi itu for ini itu digunakan untuk memanipulasi aliran pengeksekusian CPU dan memungkinkan untuk membuat program yang berjalan dengan dinamis berdasarkan keinginan pengguna. Jadi itu for ini itu juga program yang dibuat dengan berdasarkan keinginan pengguna. Terus kemudian pernyataan pengulangan for berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang dan merupakan pernyataan pengulangan yang sangat umum dan sering digunakan oleh para programmer. Nah, ini tuh for ini tuh berfungsi. Nah, berfungsi buat apa sih? Nah, digunakan untuk mengeksekusi beberapa pernyataan secara berulang. Nah, for ini itu kan biar kita nggak meneruskan programnya terlalu banyak, maka itu cukup satu nanti bisa dieksekusi secara berulang-ulang. Nah, kemudian for adalah pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui beberapa kali pengulangan itu akan terjadi. Nah, for itu pernyataan pengulangan yang dikhususkan untuk pengulangan yang secara tepat mengetahui. Nah, for ini nanti itu pada akhirnya akan mengetahui berapa pengulangannya yang akan terjadi. Nah, seperti nanti ada contohnya dan ada bentuk umumnya seperti apa for itu. Nah, ini ada beberapa karakteristik for. Yang pertama itu digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah diketahui dengan jelas, misalnya dari 1 sampai 10. Nah, ini itu sudah jelas kondisinya itu seperti apa, harus sudah jelas. Agar nanti juga bisa dibaca dan akan menghasilkan output yang benar juga. Di sini ya, perulangan yang batasnya sudah jelas diketahui berapa batasnya. Semisal kalau mau dari bilangan 1 sampai 10, nah itu kan sudah jelas. 1 sampai 10 sudah jelas. Terus yang kedua memerlukan 2 buah variabel awal dan akhir perulangan. Misalnya counter awal dan counter akhir. Nah, seperti itu nanti. Diawali dengan 1, sampainya sampai 10. Nah, begitu. Terus, nilai penghitungan akan secara otomatis bertambah atau berkurang tiap kali sebuah pengulangan dilaksanakan. Nah, nilai penghitungan ini akan secara otomatis berkurang atau bertambah sesuai dengan pengulangan yang dilaksanakan. Jadinya misalnya kita melakukan pengulangan 1, nah nanti akan bertambah menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya seperti itu sampai 10. Nah, ini juga ada bentuk umumnya. Seperti apa bentuk umumnya? Nah, ini di sini. For an init statement, conditional, condition, expression, and expression. Terus ada pernyataannya bagaimana. Nah, pada
Perulangan for ini tuh dimulai dengan kata for dan diikuti dengan tiga ekspresi di dalamnya. Tanda kurung, setiap ekspresi dipisahkan dengan titik koma. Nah, setiap ekspresi ini. Nah, ini kan ada ekspresi ini statement. Dipisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian ini juga dipisahkan dengan tanda titik koma. Dan ini juga. Nah, seperti itu. Nah, ketiga ekspresi tersebut digunakan untuk penentu jalannya pengulangan. Nah, 1, 2, 3. Nah, ketiga ekspresi ini tuh digunakan nanti buat menentukan jalannya pengulangan itu seperti apa, ataukah diulang berkali-kali, ataukah nanti pengulangannya 1 sampai 10 atau bagaimana. Nah, apa sih pengulangannya? Apa kondisi ekspresi atau yang pertama itu? Nah, itu tuh tempat di mana sebuah variabel didirikan dan diinisialisasikan. Berarti setelah for, nanti kita menginisialisasikan variabelnya seperti apa. Nah, kemudian condition expression. Sebuah ekspresi penentu jalannya pengulangan yang merupakan bilangan. Jika ekspresi bernilai 1, nah itu benar, maka pengulangan akan terjadi. Tapi jika bernilai 0, maka pengulangan akan salah. Nah, maka akan berhenti atau pengulangan for akan diabaikan. Maaf ya teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi kondisi expression ini itu tuh penentu jalannya pengulangan itu nanti seperti apa, di akhirnya seperti apa gitu. Nah, nanti kalau semisal 1, nah kondisinya 1 ya, itu nanti akan bernilai benar. Nah, kalau benar nanti akan diteruskan ke yang akhir sampai salah gitu. Nah, nanti kalau sudah kondisinya 0 atau salah, nanti akan berhenti atau tidak lagi dilakukan pengulangan lagi. Nah, kemudian ada AND expression. Nah, AND expression ini tempat di mana sebuah operasi penaikan atau penurunan dari variabel pada ini statement setelah pernyataan di badan pengulangan for dilakukan, maka AND expression akan dievaluasi. Nah, kan di sini tadi kondisi expression. Nah, nanti kalau semisal dilakukannya salah, kondisinya salah, nanti di sini akan dilakukannya evaluasi terakhir gitu. Bagaimana sih kondisinya yang terakhir itu, evaluasinya gimana gitu. Gitu ya. Terus nanti kita akan kemudian contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di sini ya. Nah, ini di sini ada. Di sini itu ada. Maaf teman-teman, bentar. Nah, di sini itu ada kondisinya, ini statementnya. Inisialnya itu apa? Kemudian kondisinya pernyataannya itu bagaimana? Kemudian ekspresinya itu seperti apa? Nah, nanti akan keluarnya seperti itu. Jika kita memasukkan
bilangan itu berapa saja, bisa berapa saja nanti akan dilakukan perulangan. Nah, sisa di sini 3. Nah, nanti 1, 1, 2, 1, 2, 3. Misal di sini 4. Nanti 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan seterusnya sampai kondisinya salah. Nanti akan berhenti, tidak akan melakukan pengulangan lagi. Seperti itu. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Nanti ada tugas, bisa dilihat di psikologi atau nanti saya kirim di grup WhatsApp untuk kalian latihan mengerjakan program well, do well, dan for. Bagaimana? Nanti bisa dikumpulkan ya. Bagaimana cara mengerjakannya, begitu. Agar saya tahu bahwa kalian itu paham atau enggak tentang materi ini. Nah, begitu nanti saya akan kirimkan. Nah, setelah itu nanti kumpulkan 3 hari ke depan ya teman-teman, agar tidak lama-lama nanti keburu kalian juga nggak inget-inget lagi, nggak keinget lagi nanti tugasnya malahan. Oke. Itu aja, mungkin moga-moga kalian semua sehat di rumah masing-masing, jaga kesehatan, jangan lupa makan, jangan lupa makanan yang sehat dan bergizi, biar sehat terus. Itu saja sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sudah ya teman-teman. Nanti saya tunggu tugas kalian dikumpulkan. Nanti saya akan koreksi. Nah, kalian juga bisa gunain ini online pakai programis CC Plus online compiler. Jadi nggak perlu kalian download aplikasi, nggak perlu, kalian bisa online gitu. Itu ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.